أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah praktek dan perangkat dan pelajaran di sekolah, Ustaz Muhammad Royhan Al-Hadad, Master Pendidikan Islam. Dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan, hayyikum bittahiyatil Islam, bittahiyatil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan materi saya, yakni tentang tujuan dan manfaat silabus. Bahasan silabus. Pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus dapat juga diartikan sebagai penjabaran kompetensi dan kompetensi dasar di dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator capaian kompetensi untuk penilaian. Silabus memiliki beberapa komponen, yaitu identitas mata pelajaran, kemudian identitas sekolah, kompetensi atau KI, merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik, jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian adalah kompetensi dasar atau KD, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kemudian kelima adalah indikator pencapaian kompetensi, adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menentukan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kemudian materi pokok, kemudian pembelajaran. Kedelapan adalah penilaian. Nah, penilaian ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik. Alam dasar berikut penjelasan masing-masing kompetensi. Maka berdasarkan hal-hal di atas, komponen-komponen silabus tersebut, maka itu jadi patokan atau tembaku dalam proses pembelajaran selama satu semester. Kemudian prinsip pengembangan silabus harus ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual. Kemudian fleksibel, menyeluruh. Langkah-langkah pengembangan silabus mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar, identifikasi pelajaran, mengembangkan kegiatan, kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Kelima, menentukan jenis penilaian. Menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa silabus dapat diartikan sebagai penjabaran kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi penilaian. Silabus menjadi perangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Dengan demikian, silabus berikan kompeten pokok yang menjawab pertanyaan berikut. Kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Kegiatan harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut. Kemudian upaya yang harus dilakukan untuk
mengetahui kompetensi tersebut memiliki peserta dan saran. Pentingnya untuk setiap guru memiliki silabus sebagai garis besar tujuan dalam proses pembelajaran. Karena ketika seorang guru tidak memiliki silabus, maka proses belajar mengajar dapat berakibat kurang maksimal. Proses pengajaran yang terjadi terutama bagi guru yang masih minim pengalaman. Ketika seorang pengajar baru tidak memiliki kemampuan yang baik dan tidak juga memiliki silabus, maka ia akan mengalami kebingungan jika proses belajar mengajar tidak memiliki tolak ukur dan sistem yang tepat untuk mengajar siswanya. Maka kami sangat menganjurkan untuk para guru dapat memiliki silabus dalam setiap pembelajaran. Mungkin ini saja pemaparan materi makalah saya pada pagi hari ini. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.